Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Saat surga di Danau Surgawi terus-menerus diubah menjadi energi dan dikorbankan untuk malapetaka besar kehancuran zaman ke-16, semakin banyak sosok muncul dari jaring rantai Dao, menjadi semakin jelas. Penguasa Istana Roh memiliki penampilan yang aneh. Wajahnya merah dan bertaring, dan rambut di cambangnya tumbuh ke atas seperti sayap kecil. Ada mata vertikal di antara alisnya, dan mata vertikal itu berkobar dengan api. Ada kepala naga di pusarnya. Hanya kepalanya yang terlihat. Kepala itu ganas dan ganas. Itu sebenarnya makhluk hidup. Di belakangnya, ada seekor naga biru yang seperti pita yang melingkari tubuhnya. Orang yang telah mencapai Dao di alam semesta masa lalu ini memiliki penampilan yang ganas. Dia tidak mirip dengan makhluk pralahir di dunia saat ini seperti celestial, iblis, atau manusia. Pendeta Su menahan keterkejutan di hatinya. Namun, tatapannya tak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke pusar penguasa Istana Roh. Kepala naga itu benar-benar membuka matanya dan menatapnya. Jantung Master Surgawi Su berdebar kencang, lalu dia mengalihkan pandangan. Jangan takut, kepala Istana Pejabat Roh berbicara, dan kata-katanya sangat tidak jelas dan mendalam. Dia berkata, kepala naga ini adalah pusarku. Aku lahir di zaman ke-13 dan telah mencapai Dao untuk waktu yang lama. Karena aku telah hidup terlalu lama, tubuhku telah menjadi spiritual seiring berjalannya waktu. Ususku telah berubah menjadi naga dan menjadi dewa kuno. Pendeta Su dan Pendeta Hao terkejut. Ada jalan kultivasi seperti itu di dunia ini. Berapa lama roh kepala istana pejabat ini hidup sebelum ususnya berubah menjadi dewa kuno? Namun, dari makna kata-katanya, ada lebih dari satu jenis dewa kuno di tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya dapat dipisahkan dari tubuhnya dan menjadi dewa kuno. Ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada kemampuan Kaisar Tai yang menyembunyikan tanda dewa kuno di setiap lubang tubuhnya. Pejabat roh juga memiliki posisi resmi yang serupa di surga. Pejabat roh pada umumnya bertanggung jawab atas perlindungan surga dan perlindungan surga. Surga memiliki 500 pejabat roh, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka dapat dikatakan sebagai elit di antara para elit surga, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Penguasa istana pejabat roh ini seharusnya menjadi dewa pelindung istana Miluo, dan kekuatannya mungkin merupakan yang teratas di antara para praktisi Dao. Ketika surga di Danau Surgawi telah sepenuhnya hancur dan berubah menjadi persembahan, tubuh kepala istana pejabat roh akhirnya lolos dari kehancuran zaman ke-16 dan turun di Yudu. Kepala istana pejabat roh meregangkan tubuhnya, dan kekosongan surgawi tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kekuatan yang secara tidak sengaja dikeluarkan oleh kepala istana pejabat roh agak tak tertahankan baginya, memaksanya mundur untuk menghindari dampak aura kekerasan ini. Kaisar Surgawi Hao Tian tetap berdiri diam. Tekanan yang diberikan oleh kepala istana pejabat roh kepadanya sangat kuat, tetapi itu tidak cukup untuk membuatnya mundur. Apa? Kepala istana pejabat roh itu membungkuk, dan wajahnya yang besar berhenti di depan Kaisar Surgawi Hao Tian. Bola matanya berputar ke atas dan ke bawah, dan mata vertikal di antara alisnya juga berputar ke atas dan ke bawah, mengamati Kaisar Surgawi Hao Tian. Kamu adalah Kaisar Surgawi alam semesta ini. Dia menegakkan punggungnya lagi, dan suaranya seperti lonceng yang keras, meledak di Yudu. Tuan muda ketiga dan tuan muda keempat selalu memanjakanmu. Bahkan jika kamu memainkan beberapa trik di depan mereka dan meminjam kekuatan mereka tetapi tidak bekerja untuk mereka, kedua tuan muda itu masih memanjakanmu. Bagaimana menurutmu? Dia tidak menunggu jawaban Kaisar Surgawi Hao Tian dan berkata, karena kedua tuan muda tahu bahwa kamu tidak dapat mengalahkan tuan muda ketujuh. Sudut mata Kaisar Surgawi Hao Tian berkedut, dan jantung daunnya yang mantap tiba-tiba berfluktuasi. Penguasa istana pejabat spiritual tampaknya telah menebak perubahan dalam hati daunnya. Ia melanjutkan, jika kau tidak dapat mengalahkan tuan muda ketujuh, kau akan kembali dan memohon kepada kedua tuan muda. Pada akhirnya, kau tetap harus patuh bekerja untuk kedua tuan muda. Inilah alasan mengapa kedua tuan muda membiarkanmu memainkan beberapa trik kecil di depan mereka. Trik kecilmu tidak ada apa-apanya di hadapan kedua tuan muda itu. Trik tuan muda ketujuh bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Naga biru di belakang kepalanya seperti ikat pinggang, mengambang dan anggun. Naga biru itu merentangkan cakarnya dan bersandar di bahunya, dengan penasaran mengamati Kaisar Surgawi Hao Tian dan Yang Mulia Su. Kepala Istana Lingguan melanjutkan, tuan muda ketujuh itu telah melintasi banyak alam semesta, dan banyak sekali orang telah menderita di bawahnya. Mereka tidak dapat mengatakan betapa pahitnya mereka,
tetapi mereka tidak dapat mengalahkannya dalam pertarungan. Betapa sulitnya menghadapinya. Kedua tuan muda itu hanya perlu memahami hal ini, dan mereka akan dapat mengalahkanmu. Kaisar Surgawi Hao Tian, apakah kamu mengerti? Kaisar Surgawi Hao Tian menenangkan emosinya, membungkuk, dan berkata, aku mengerti. Penguasa Istana Lingguan tersenyum dan menarik napas panjang. Tiba-tiba, ruang di belakangnya bergetar hebat, dan pohon dao perlahan muncul. Ada 3 buah dao dan bunga dao tergantung di pohon itu. Pohon itu penuh dengan spiritualitas dan memiliki aura dao yang kuat, namun, pohon itu masih tidak dapat memasuki alam semesta saat ini dari masa lalu. Penguasa Istana Lingguan mencoba dan mengerutkan kening. Dia tidak lagi memaksa untuk mengingat pohon daunnya. Dia berkata, mengorbankan surga hanya dapat memungkinkan tubuh fisikku untuk datang, tetapi tidak pohon dao dan buah daoku. Aku membutuhkan setidaknya 3 surga untuk memungkinkanku pulih ke kondisi puncakku. Tatapannya tertuju pada Kaisar Surgawi Hao. Kaisar Surgawi Hao menoleh dan menatap Tuan Surgawi Su. Dia berkata, mana kepala aula pejabat spiritual tidak terbatas. Dia adalah pasukan tempur nomor 1 di pengadilan surgawi. Menteri Su, korbankan Yuji, Sixiu, Lingsu, dan Lingyuan untuk memastikan bahwa pohon dao kepala aula ada di sini. Ini masalah penting, lakukan segera. Meskipun Tuan Surgawi Su agak enggan, dia tetap melakukannya segera. Makhluk hidup Yuji, Sixiu, Lingsu, dan Lingyuan semuanya telah mati di tangan Dewa Surgawi Su. 4 langit juga telah dirasuki olehnya dan diseret ke Yudu. Ada banyak hantu dan setan di sana, dan itu sudah menjadi wilayah kekuasaannya. Kaisar Surgawi Hao ingin dia menyerahkan wilayahnya untuk dikorbankan, jadi dia tentu saja tidak terlalu senang tentang hal itu. Hanya 1 kepala aula yang perlu mengorbankan 5 surga besar untuk dapat turun sepenuhnya. Jika semua kepala aula dari 72 aula ibu kota Giok turun, saya khawatir mereka perlu mengorbankan 360 surga. Kekosongan surgawi yang terhormat diam-diam terkejut. Bagaimana jika Tuan Muda Istana Miluo turun? Bagaimana jika semua praktisi dao dari pengadilan leluhur kota Yujing turun? Bukankah mereka harus mengorbankan seluruh wilayah surga yang tak terhitung jumlahnya? Kaisar Surgawi Hao mengeluarkan istana harta karun milik perwira spiritual dan memberikannya kepada kepala istana perwira spiritual. Ia tersenyum dan berkata, istana ini adalah istana harta karun milik raja. Saya telah meminjamnya sejak lama dan telah memperoleh banyak manfaat. Karena Tuan telah datang, tentu saja saya harus mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Kepala istana pejabat spiritual menjaga istana berharga. Dia memuji, Anda sangat bijaksana dan penuh perhatian. Saya pikir Anda sulit bergaul, tetapi tampaknya saya salah. Kaisar Surgawi, 72 kepala istana tidak bersedia datang kali ini. Mengapa Anda bertanya? Menyinggung Tuan Muda ke-7. Menyinggungnya sama saja dengan menyodok sarang tawon dan akan membawa nasib buruk selama sisa hidupnya. Setelah dia kembali ke masa lalu, dia pasti akan menyiksa para keturunannya. Saya masih jujur dan memilih untuk datang kepada Anda. Namun, saya tidak akan melawan Tuan Muda ke-7 secara langsung. Anda tahu alasannya. Kaisar Surgawi Hao Tian sangat marah. Tidak akan melawan Master Surgawimu secara langsung. Bukankah aku akan mengundang seorang master yang hebat dan perkasa untuk melakukan apapun yang aku inginkan? Meskipun dia kesal, dia berkata dengan hormat, kepala istana khawatir Tuan Muda ke-7 akan menyulitkanmu saat dia kembali ke masa lalu. Bagaimanapun, kepala istana dan Tuan Muda ke-7 telah tinggal di Istana Miro selama beberapa tahun kosmik. Kepala istana pejabat roh tertawa terbahak-bahak, kamu orang yang luar biasa. Aku mulai menyukaimu. Tuan Muda ke-7 tidak mematuhi aturan dan gelisah. Selain Tuan Muda tertua, siapa di Istana Miro yang tidak menderita di tangannya? Hanya karena dia adalah Tuan Muda ke-7 dan Tuan Tua memanjakannya, mereka tidak mempermasalahkannya. Dia mengandalkan belayan Tuan Tua untuk melakukan kejahatan. Siapa yang akan takut padanya? Ketika Kaisar Langit Hao mendengar ini, dia merasa jauh lebih baik. Meskipun kepala aula pejabat roh ini adalah orang yang vulgar, penilaiannya terhadap Kaisar Langitmu sangat akurat. Setidaknya kita memiliki beberapa kesamaan. Tidak akan sulit untuk bergaul dengannya di masa depan. Kaisar Langit Su membawa ke-4 surga dan mulai mempersembahkan kurban. Akan tetapi, butuh beberapa tahun untuk mempersembahkan kurban kepada ke-4 surga ini. Dalam waktu singkat, pohon dao milik guru aula pejabat roh tidak dapat turun. Kaisar Langit-Langit Luas mengucapkan selamat tinggal dan pergi, sambil berkata, jangan khawatir, saudara Dao. Jika 4 langit tidak cukup, saya akan meminta Menteri AI virtual untuk menawarkan beberapa lagi. Setelah itu, dia meninggalkan Hades. Saudara Dao pejabat roh, di kehidupanmu sebelumnya,
mengapa kamu hanya membudidayakan bunga dao dan tidak membudidayakan buah dao? Tanya Yang Mulia Surgawi. Penguasa Istana Roh meliriknya. Setelah beberapa saat, dia berkata, waktunya singkat dan energi spiritualnya tidak mencukupi. Void Celestial Master tidak mengerti. Kepala Istana Lingguan berkata, pada zaman ke-16, terdapat terlalu banyak penumpang gelap yang menyebabkan energi spiritual tergantikan dalam kesengsaraan kehancuran zaman ke-15. Alam semesta zaman ke-16 sangat kecil, dan kekosongan terakhir tidak dapat diperluas. Seluruh kekosongan terakhir diisi dengan surga yang sangat luas. Void Celestial Master membelalakkan matanya. Dia tidak dapat membayangkan situasi seperti itu. Pada zaman ke-16, yang ada hanyalah benua istana leluhur dan berbagai surga para praktisi Dao. Tidak ada tempat lain. Kepala Istana Lingguan berkata, di seluruh zaman ke-16, alam semesta sangatlah kecil, dan energi spiritual tidak melimpah. Alam semesta sangat padat. Bukan hanya aku, tetapi orang lain juga tidak dapat membentuk buah dao di tempat seperti itu. Sungguh menakjubkan bahwa aku berhasil membudidayakan bunga dao. Beberapa saudara senior bahkan tidak dapat membudidayakan bunga dao. Alam semesta zaman ke-16 hanya bertahan selama 600 juta tahun sebelum tiba-tiba runtuh dan jatuh ke dalam malapetaka kehancuran. Dia terkekeh dan berkata, dalam 600 juta tahun ini, hanya ada satu penduduk asli yang mencapai Dao. Tahukah kamu bagaimana dia mencapai Dao? Guru Surgawi Su menggelengkan kepalanya. Dia mencapai Dao melalui pembunuhan. Kepala Istana Lingguan berkata, orang ini, hehe, dia benar-benar karakter yang kejam. Dia juga tak tertandingi dalam hal bakat. Sulit dibayangkan, dia tahu bahwa alam semesta akan hancur. Tanpa energi spiritual yang cukup, akan sulit baginya untuk mencapai Dao. Dia pasti akan mati, jadi dia jatuh ke dalam dao pembunuhan. Dia membantai banyak praktisi dao surga, dan kemudian membunuh praktisi dao lainnya. Akhirnya, sebelum alam semesta hancur, dia mencapai dao, memasuki kehampaan tertinggi, mencap dao pembunuhan, dan menjadi surga yang agung. Dia mendecakkan lidahnya karena kagum, dia berkata, pohon dao buah daunnya baru saja dibudidayakan, dan kekosongan pamungkas telah dihancurkan olehnya. Kekosongan pamungkas tidak dapat menahan begitu banyak surga yang agung. Ketika dia mencapai Dao, kekosongan pamungkas itu telah dihancurkan, yang menyebabkan kehancuran zaman ke-16. Kekosongan surgawi tercengang, tidak ada yang menghentikannya. Kepala Istana Lingguan menggelengkan kepalanya. Awalnya, ada orang yang ingin menghentikannya, tetapi mereka dihentikan oleh guru. Guru berkata bahwa kita berutang pada makhluk di alam semesta ini dan tidak boleh ikut campur, jadi kita tidak menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan jelas tidak menyetujui tindakan Tuan Istana Miro. Kekosongan surgawi yang sangat agung merasakan hawa dingin di hatinya. Jika semua praktisi dao dari ibu kota giok istana leluhur turun, berapa lama alam semesta kita bisa bertahan? Tokoh kejam yang membunuh untuk mencapai dao ini bernama Sang Jun. Kemudian, dia masih membangkitkan kemarahan publik dan tidak tahu kapan harus berhenti di tengah malapetaka. Dia pergi memburu praktisi dao lainnya yang telah melampaui kesengsaraan. Dia membunuh tanpa perhitungan, berharap untuk maju lebih jauh. Kepala Istana Lingguan berkata dengan acuh tak acuh, semakin banyak dia membunuh, semakin tinggi kultivasi Sang Jun. Kemudian, Tuan Muda tertua tidak dapat menahannya lagi dan menekannya bersama dengan beberapa makhluk yang menakutkan. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati sekarang. Hehe, dalam malapetaka besar hidup dan mati, dia kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan sampai zaman ini. Meski begitu, dia masih menunjukkan ekspresi khawatir. Jelas bahwa kemampuan Sang Jun tidak sesederhana itu. Di tanah terlantar yang hampa, pintu itu mengambang sendirian di ladang yang kotor ini. Dunia di balik pintu itu sangat luas, tetapi tidak ada harta karun aneh yang berani menerobos masuk ke tempat ini. Sebaliknya, harta karun aneh ini menghindari dunia di balik pintu itu sebisa mungkin. Kinmu mengangkat hidungnya dan tiba-tiba mencium bau darah dan karat. Bau itu memenuhi lubang hidungnya, membuatnya merasa seperti sedang memegang sepotong ikan yang tidak berguna dan besi berkarat. Bau ini membuatnya sangat tidak nyaman.